Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 170, halaman 104, An-Nisa ayat 170. Kita bahas tajwidnya dulu. Ya majaiz munfasil gitu ya. Huruf atau mad tabi'i alif bertemu hamzah. Sebetulnya terpisah antara ya dengan ayyuha. Ayyuhan nas, idgham samsiyah gunnah atau alif lam samsiyah gunnah. Membacanya dimasukkan ke huruf nun ya, atau huruf setelah lam yaitu nun dengan mendengung. Na mad tabi'i alif qad qalqalah sugro, huruf dal yang sukun di tengah-tengah kalimat. Jaa mad wajib muttasil, mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Dibacanya itu lebih panjang dari mad tabi'i ya, 4 sampai 6 ketukan. Akumur, akumur, asalnya itu mimnya disukun, akum, ja'akum. Namun dikarenakan setelah mim lamnya itu sukun mati, maka mimnya diaktifkan ya, dihidupkan dengan doma. Jadi asalnya kum jadi kumur. Alif lam samsiyah tabhim ya, atau idgham samsiyah tabhim, dimasukkan ke huruf ro dengan tebal ya, karena ro-nya di fathah, sebelum ro pun doma. Rasul, rasul mad tabi'i wawu bil idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Haqqi mir rabbikum, mir rabbikum, idgham bila guna. Jadi membacanya jangan begini, mir rabbikum, jangan begitu. Kalau begitu kan jadi mendengung, Pak. Jadi langsung dimasukkan ke ro tanpa mendengung. Makanya minnya itu dibaca itunya tuh pas memasukkannya itu sepintas saja, mir rabbikum, jangan mir rabbikum. Nah, itu kalau begitu mendengung. Mir rabbikum idhar safawi, mim sukun ketemu dengan fa. Nah kalau yang ini mimnya dibaca idhar, tahan 2 ketukan. Kum fa'a mad tabi'i alif, minu mad tabi'i wawu. Kalau disebut mad tabi'i berarti biasa. Tabi'i itu kan biasa, tabiat lah, kebiasaan kan. Artinya dibaca panjangnya itu biasa 2 ketukan. Khairal lakum, sama idgham bila gunah nih, fathatain ketemu lam. Huruf idgham bila gunah hanya 2, lam dan ro, lari.
Jadi membacanya jangan begini, khairal lakum, jangan begitu. Kalau begitu jadi idgham diguna. Khairal lakum. Sepintas, Pak. Wa ing, nah, ihfa hakiki. Betul-betul dibaca ihfa, dibaca samar. Nunnya itu dibaca samar. Tahan 2 ketukan. Wa ing, tak, nah tak, nah kap itu bukan kop, jadi jangan tak ke puru. Kayak akbar itu, Pak, Allahu akbar, nah itu salah itu. Jadi kalau adan Allahu akbar, nah itu salah. Kap itu bukan kolkolah. Jadi jangan dipantulkan ya, jangan dihentakkan. Tak puru mantabi wawu fa inna gunna, nun bertasdid gunna. Lillahi ma mantabi alif fis idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi lamnya tidak terdengar itu, tidak didampakkan karena langsung masuk ke sin. Fis sama mad badal wa mad badal wal, nah, idhar qamariyah kebalikan dari idgham samsiyah. Wal ar ra sukun didahului fathah tafhim itu. Jadi ra-nya dibaca tebal, ar Allahu akbar. Nah itu ra-nya tebal itu, Pak. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau gitu tipis itu. Bar gitu, nah itu tebal. Wa ka matabi alif nallah, tafhim. Kalau bicara tarkik dan tafhim itu hanya berkaitan dengan 2 hal, 2 huruf. 1 huruf lam, 2 huruf ro. Kalau lam dan ro didahului fathah atau domah dibaca tebal, tafhim. Kalau didahului kasrah dibaca tipis, tarkik. Ali mad tabi'iyya man, idhar khalqi, fathatain ketemu ha, alifnya diabaikan saja. Jadi betul-betul dibaca jelas di tenggorokan. Haki mad tabi'iyya ma, mad iwad. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru ya seluruh umat manusia, menyeru bukan hanya sebatas seorang muslim, seorang mukmin, tetapi menyeru seluruh umat manusia. Ya ayyuhan, wahai sekalian. Kita sering sampaikan haknya itu hak tanbih itu. Hak tanbih itu hak yang di dalamnya mengandung sebuah peringatan. Kalau dikatakan sebuah peringatan, berarti di situ ada sesuatu yang harus dihindari ya, yang harus dijauhi, harus hati-hati, waspada. An-nasu, sekalian manusia. Sehingga yang namanya kata an-nas dalam Al-Quran itu sering disebut manusia secara universal itu, Pak, tanpa memandang ras, suku ataupun agama. Qad sungguh ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa? Ar-rasulu, seorang rasul. Jadi kalau muncul pertanyaan kenapa kok mimnya diaktifkan gitu, dihidupkan dengan doma, karena setelahnya ada lam sukun. Kenapa ada lam?
Karena ini menunjukkan ma'rifah. Artinya bahwa Rasul yang dimaksud itu sudah ma'ruf, sudah diketahui. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul Allah itu banyak, Pak. Para nabi, para rasul banyak. Terlebih-lebih yang namanya utusan Allah itu bukan hanya manusia. Utusan Allah itu kan ada para malaikat, ada juga utusan Allah itu seperti angin, kan gitu, Pak. Bahkan semua makhluk itu bisa dikatakan utusan Allah. Sekarang begini nih, ketika ada orang kaya gitu, seorang yang secara materi kaya raya, lalu datang ke rumahnya seorang yang fakir, yang miskin, boleh jadi itu utusan Allah itu. Dengan hadirnya orang miskin di pintu rumahnya itu, Allah ingin menguji kesyukurannya. Allah utus tuh orang miskin itu, apakah dia mau berinfak atau tidak. Ada orang yang suka berbuat dosa, maksiat Allah. Kalau dulu kan Fir'aun tuh Allah utus kan ada lalat, ada ulat, ada kodok, itu sampai kota Mesir dipenuhi dengan katak kan itu. Ya katak itu utusan Allah itu untuk memberi peringatan kepada Fir'aun itu. Nah, jadi Rasul di sini sudah ma'rifah, sudah diketahui, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan benar, dengan hak. Nah, kalimat ini menunjukkan akan universalitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu bukan nabi yang Allah utus secara parsial gitu ya. Bukan hanya seorang rasul yang Allah utus hanya untuk kaumnya sendiri atau zamannya sendiri. Kan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus satu untuk kaumnya, Pak. Yang kedua untuk masa itu, untuk zaman itu. Nabi Musa ya diutus oleh Allah untuk zaman Nabi Musa. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk zaman Nabi Isa. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk zaman Nabi Ibrahim. Dan untuk kaumnya di sekitar itu, Pak. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kalau baca dalam sebuah hadis itu sebagai sebuah bukti akan universalitas Rasulullah itu. Rasul mengatakan begini, Salman Al-Farisi, nah itu adalah sabik ya, orang yang pendahulu masuk Islam dari Yaman itu. Dari Yaman itu, dari Yaman. Persia, dari Persia. Salman Al-Farisi. Kemudian Sumayyah itu seorang perempuan yang syahidah, termasuk suaminya Yasir, termasuk anaknya Ammar, termasuk Bilal bin Rabah. Itu sabik, orang yang atau para pendahulu yang masuk Islam dari Hudaybiyah. Bukan dari Hudaybiyah, itu dari Afrika kalau sekarang itu. Habasah itu, dari Habasah. Rasulullah itu kan pernah hijrah ke Habasah. Nah, di antara orang yang paling pertama masuk Islam itu di antaranya Bilal, Sumayyah, Ammar. Kemudian ada juga sahabat-sahabat lain. Ada juga yang sabik pendahulu dari Bani Israel, di antaranya adalah
Abdullah bin Salam itu. Ada juga dari Romawi itu Pak, Suhaib. Suhaib itu adalah sabik dari Romawi, orang yang sabikun ya Pak, yang pertama masuk Islam itu Pak. Nah jadi Rasulullah itu para pengikutnya nih sebagai sebuah bukti bahwa beliau itu diikuti oleh manusia-manusia dari berbagai penjuru dunia. Makanya itu seorang ilmuwan dari barat itu ya, kalau tidak salah itu ngaranna saha sih itu dia mengatakan bahwa Charles itu ya, bahwa Muhammad itu adalah seorang pemimpin yang dimana keberhasilannya itu disaksikan sendiri ketika beliau masih hidup Pak. Karena rata-rata seorang pemimpin itu Pak, keberhasilannya itu baru terwujud setelah yang bersangkutan itu meninggal Pak. Rata-rata begitu. Orang seseorang nih yang berjuang setelah dirinya meninggal baru berhasil pada generasi berikutnya. Tapi ini beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini adalah seorang tokoh yang menciptakan peradaban, di mana peradaban itu keberhasilannya beliau saksikan ketika beliau masih hidup. Nah makanya wajar kalau ada seorang ilmuwan yang menempatkan Rasulullah itu sebagai tokoh dari 100 tokoh nomor 1 di dunia itu beliau. Nah itu universalitas Rasulullah, yang tentu saja nih ketika Rasulullah membangun universalitas itu banyak konsep-konsep, pondasi-pondasi yang beliau itu terapkan. Pamannya ada konsep mu'akhad itu ya, mu'akhad, yaitu konsep persaudaraan melalui peristiwa hijrah. Hijrah itu kan terjadi pada bulan ya Muharram ini Pak, pada bulan Muharram. Dulu para sahabat ada yang mengusulkan bagaimana kalau hijrah itu, tahun pertama hijrah itu dimulai bulan Ramadan. Tidak diterima usul itu. Bagaimana kalau tahun pertama hijriah itu dimulai pada bulan lahirnya Rasulullah? Tidak diterima juga. Diangkatnya beliau jadi nabi, tidak diterima juga. Diusulkan juga bagaimana kalau satu hijriah itu dimulai pada wafatnya Rasulullah? Tidak diterima juga. Disepakatilah satu hijriah itu bulan Muharram. Nah dengan peristiwa hijrah itu kan ada mu'ahad di situ Pak, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor gitu. Rasulullah mengawinkan orang muhajirin dengan orang ansor dengan muhajirin. Ada juga nanti konsep samawa itu. Konsep samawa itu yaitu konsep persamaan Pak. Persamaan. Rasulullah itu dalam hadisnya akan mengatakan tidak ada kulit hitam, tidak ada kulit putih, tidak ada orang Arab, tidak ada orang non Arab, semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakannya itu ketakwaannya. Beliau juga menerapkan konsep tasamuh itu ya, toleransi, bahasa kitanya itu toleransi. Walaupun tentu toleransi dalam konsep Islam itu adalah toleransi yang punya batasan gitu. Bukan toleransi yang tanpa batas, bukan toleransi yang kebablasan. Tuh boleh dibaca tuh buku, judulnya itu Limit of Tolerance itu ya.
batasan toleransi dalam Islam itu. Jadi Islam itu din yang paling toleransi tapi punya batasan yang jelas. Rasulullah menanamkan atau menerapkan konsep syura, musyawarah di situ. Rasulullah menerapkan konsep ta'awun, saling tolong menolong, tapi dibatasi juga tolong menolongnya itu alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan ta'awanu alal ismi wal udwan, bukan tolong menolong dalam dosa ataupun kejahatan. Nah, itu pondasi-pondasi yang diterapkan oleh Rasulullah untuk membangun universalitas itu di situ. Makanya tempo hari pernah kita sampaikan, ke depan gagasan kita Al-Muhajirin itu bukan hanya bicara GBI saja, Pak. Kita cobalah hadirkan dari berbagai pelosok ke GBI, ke Masjid Muhajirin ini, untuk menimba ilmu di Masjid Al-Muhajirin ini. Banyak tuh Pak di pelosok-pelosok itu, terutama daerah-daerah Sumatera ya. Termasuk di Jawa Barat juga banyak pelosok-pelosok yang perlu untuk pencerahan. Kita kan kalau dakwah ke sana, Pak, dakwah ke sana. Tuh saya pernah dakwah tuh ke Sepeken itu, Pak. Madura itu. Itu ada sebuah pulau kecil di situ. Pulau kecil. Harus naik perahu gitu, Pak. Biayanya besar itu, Pak. Nggak kalau kita yang datang ke sana itu. Lebih baik kita mengundang orang dari daerah tersebut menimba ilmu di sini di Muhajirin, setelah berhasil pulangkan ke daerahnya gitu, Pak. Itu kan untuk menyebarkan peradaban itu kan seperti itu, menyebarkan Islam seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah sebagai sebuah rasul yang universal, Pak. Buktinya universal itu ada kata anas itu, Pak. Ada kata anas. Rasulullah Allah katakan bil haq, itu dengan hak. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ya, hak di sini maknanya luas. Pertama ya, motifnya ya. Motif diutusnya Rasul itu hak itu. Faktor yang mendorong kenapa Rasulullah itu diutus itu al-haq. Al-haq itu ini, Pak. Al-haq itu adalah sesuatu yang tetap dan tidak akan hilang ataupun berkurang. Itu hak namanya. Kebalikan dari batil. Batil itu sesuatu yang rusak dan akan hilang. Itu definisi al-haq itu begitu. Jadi hak itu adalah sesuatu yang tetap dan tidak akan hilang ataupun rusak. Cuman untuk tetapnya al-haq itu harus diperjuangkan itu, Pak. Diperjuangkan. Ini kan ayatnya juga begini. Wa qul ja'al haqqu. Nah, wa zahaqal batil. Nah, untuk sirnanya kebatilan, hilangnya kebatilan harus dinampakkan, didohirkan. Bahasa ini mah diidharkan yang hak. Ayeuna lamun al-haqna diihpakeun terus, Pak. Diihpakan tadi disamarkan gitu, Pak. Nah, itu tidak akan muncul yang namanya al-haq. Tidak akan hilang yang namanya batil kalau al-haqnya disamarkan terus. Jadi al-haqnya itu harus diidharkan, diperjelas, dipertegas, sehingga dengan sendirinya al-batil itu akan hilang atau akan tertutupi. Tempo hari pernah kita sampaikan bahwa antara kebenaran al-haq dengan al-batil itu kan saling berperang. Ketika al-haq itu menguat,
maka al-batil itu akan bersembunyi, Pak. Tapi ketika al-batil itu menguat, maka al-haq yang akan tertutupi. Nah, di kita hari ini yang sedang menguat itu al-batil, Pak. Al-batil. Dan al-haqnya itu sedang melemah. Sehingga para pelaku kemungkaran itu, para pelaku kemaksiatan, mereka dengan berani memperlihatkan, mempertontonkan kemaksiatannya. Fa'aminu nih Pak nih. Jadi karena Rasulullah itu diutusnya Rasul itu motifnya hak, caranya pun hak, Pak. Tujuan diutusnya pun hak, maka kesananya itu ada perintah fa'aminu. Berimanlah kalian kepada Rasulullah. Jadi tidak bisa seseorang beriman kepada Allah tapi tidak mengimani Rasulullah. Tidak bisa seseorang mengimani Al-Quran tapi tidak mengimani sabda Nabi. Dulu pernah berkembang di Jawa Barat itu ada paham ingkarus sunnah itu. Sekarang duka ayakannya duka ente. Jadi dia hanya percaya kepada Al-Quran saja, tapi tidak percaya kepada hadis Nabi. Ya nggak bisa tuh. Keimanan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah itu dua hal yang sudah dipaketkan, tidak bisa dipisahkan. Jadi imanilah oleh kalian Rasulullah itu. Bahkan orang yang mengimani salah satu nabi tapi mengkufuri Rasulullah diponisnya kafir. Orang mengimani Nabi Musa tapi mengkufuri Nabi Muhammad, kafir dia. Orang mengimani Nabi Isa tapi mengkufuri Nabi Muhammad, kafir itu. Seluruh nabi dan rasul itu harus diimani. Berimanlah kalian, maka sebagai buahnya itu khairan, itu akan jadi baik atau lebih baik lakum bagi kalian. Ini manfaat diutusnya Rasulullah. Dengan mengimani Rasulullah, maka semua orang, bahkan semua makhluk itu akan mendapatkan manfaat, baik manfaat duniawiyah, terlebih-lebih manfaat ukhrawiyah. Ya manfaat duniawiyahnya Pak nih, jangan jauh-jauh lah. Dengan mengimani Rasulullah, lalu orang itu menjadi orang yang ikhlas, orang yang dermawan, orang yang jujur, orang yang adil, orang pengasih, orang yang penyayang. Dunia kan pasti akan tercipta kemaslahatan, terlebih-lebih akhiratnya gitu Pak. Jadi kunci untuk meraih kesenangan, kesuksesan dunia sebetulnya keimanan Pak. Keimanan itu akan membuka pintu-pintu gerbang kesuksesan dunia. Sebaliknya nih, wa ing takfuru, dan jika kalian mengkufuri, tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Allah nih, penegasan Allah. Fa inna, maka sesungguhnya lillahi, milik Allah lah. Lamun Bapak baca tafsir Sunda itu lillahi nu aing gitu Pak. Cek Allah teh nu aing gitu. Naon ma segala sesuatu fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, yang ada di bumi gitu Pak. Jadi kalau kalian mengkufuri Nabi Muhammad, keur aing teu pusing gitu tah. Sebab segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu nu dewek gitu Pak. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu semuanya sujud kepadaku gitu Pak.
Mestinya kalau semua yang ada di langit dan di bumi itu mengimani Nabi Muhammad, padahal mereka kalaupun beriman tidak akan masuk surga, kalaupun kufur tidak akan masuk neraka. Langit nih Pak, kalau seandainya kufur kepada Nabi Muhammad mau masuk neraka, mau langit. Bumi kalau mengkufuri Nabi Muhammad malah masuk neraka. Sapi domba kalau mengkufuri Nabi Muhammad mau masuk neraka. Kalau mengimani pun tidak akan masuk surga, karena mereka bukanlah makhluk yang punya beban taklif, bukan makhluk yang diberikan tanggung jawab untuk beriman. Tapi semuanya mereka beriman Pak. Langit dan yang ada di langit, bumi dan semua yang ada di bumi, itu semuanya beriman kepada Rasulullah, kecuali ada di antara manusia saja yang tidak beriman. Kalau makhluk Allah yang gede-gede aja iman gitu, yang gede-gede Pak, mestinya manusia yang segede upil itu lebih beriman. Kalau makhluk yang kuat-kuat, yang gagah-gagah aja beriman, mestinya manusia beriman. Kalau makhluk yang tidak membutuhkan manusia saja beriman, mestinya manusia yang membutuhkan makhluk lain beriman. Sok ayeuna Pak, gunung tebutuhan ka kita Pak. Langit enggak butuh kita, matahari enggak butuh kita, laut enggak butuh kita. Kita manusia yang butuh dengan laut, dengan langit, dengan gunung. Mestinya lebih beriman daripada mereka. Kita lanjutkan nih. Jadi maka sesungguhnya hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di seluruh langit dan di seluruh bumi, baik kerajaannya ataupun kekayaannya. Wa kanallahu, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui. Artinya pengetahuan Allah itu meliputi akan kerasulan Nabi Muhammad, meliputi orang-orang yang mengimani Nabi Muhammad, meliputi juga orang-orang yang mengkufuri Nabi Muhammad. Pengetahuan Allah itu menjadi kabar gembira bagi orang yang mengimani Nabi Muhammad, tapi merupakan ancaman bagi orang yang mengkufuri Nabi Muhammad. Hakimah, dan Allah pun adalah zat yang maha bijaksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.